Haleluya. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Januari 2023. Mari saudara, di pagi hari yang cerah ini kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah saksi Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 29 sampai dengan bab 3 ayat 6 dan Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri saudara, kalau dalam kehidupan kita ini kita sering salah fokus saudara. Melakukan sesuatu tetapi pikiran kita entah kemana. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan kita. Disampaikan oleh Kristus Tuhan kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Di sini yang hendak Yesus sampaikan kepada kita saudara adalah fokuskanlah hidup kita kepada sumber kehidupan dan mengabdilah kepadanya, yaitu Tuhan Allah. Injil hari ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah. Kita diminta untuk melihat dengan mata kita secara fokus saudara. Di sini Yohanes mengajak kita untuk fokus melihat. Pandangan kita yang hanya pada satu titik. Sesuatu yang menjadi perhatian kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kalimat ini saudaraku tak asing lagi bagi kita yang selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Di saat ajakan menyambut komuni oleh imam, imam akan berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selayaknya lah saudara saat ini kita fokus memandang dia Yesus Tuhan sebagai anak domba Allah. Selayaknya lah kita sungguh menghormati anak domba Allah yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Di mana sebagai kurban persembahan yang sempurna bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita saudara. Yohanes Pembaptis menyerukan kita sebagai kesaksiannya saat dia melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yohanes 1 ayat 30 dan 31. Saudaraku, Yohanes mengenal Yesus benar-benar anak Allah dan benar-benar manusia saudara. Ia melihat keilahian Yesus laksana anak domba Allah yang akan menyelamatkan kurban pelunas dosa manusia. Semua orang yang mendengar kesaksian Yohanes ini belum lupa tentang kurban anak domba pada malam Paskah dalam dunia perjanjian lama. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kelahiran Yesus dipersiapkan dengan matang dalam sejarah keselamatan. Yohanes Pembaptis adalah figur terakhir yang memberi kesaksian tentang pribadi Yesus sebagai Mesias.
Yohanes bersaksi saudara dan mewartakan Yesus yang sebelumnya ia tidak mengenalnya, namun kemudian mengenalnya sebagai penebus, sang anak domba Allah. Lanjut kesaksiannya tentang Yesus. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 32 dan 33. Saudaraku, Yesus adalah anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia tidak sama saudara dengan Yohanes yang membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi saudaraku yang terkasih, dengan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra untuk menyelamatkan manusia. Katanya, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Saudaraku yang terkasih, Yohanes membaptis saudara berani dengan tegas dan jujur memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Ia memperjuangkan kebenaran dan keadilan hingga menjadi martir yang menumpahkan darahnya. Inilah saksi Kristus yang sejati saudara. Sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, kita pun semua saudara menjadi saksi-saksinya. Beranikah kita menjadi saksi yang jujur saudara? Beranikah kita dengan tegas dan jujur memberikan kesaksian tentang Yesus? Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 10. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Seperti Yohanes Pembaptis saudara, oleh karena Roh Kudus bekerja memakai dia untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Demikian pula kita yang selalu hidup di dalam Roh. Roh itu sendiri yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua yang percaya akan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, juga mau seperti Yohanes Pembaptis saudara untuk bersaksi. Amsal ingatkan, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Amsal 14 ayat 5. Kata Yesus, ini kata Yesus saudara, jangan mengucapkan saksi dusta. Matius 19 ayat 18. Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita memberanikan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang wafat di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam kebenaran berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.